Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran kali ini mengenai landasan historis pendidikan sebelum kemerdekaan dari zaman purba hingga zaman pemerintahan kolonial Belanda. Mari simak dengan benar ya. Pendidikan sebelum kemerdekaan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama zaman purba, yang kedua zaman kerajaan Hindu-Buddha, yang ketiga zaman kerajaan Islam, yang keempat zaman pengaruh Portugis dan Spanyol, dan yang terakhir adalah zaman pemerintahan kolonial Belanda. Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu zaman purba. Zaman purba, latar belakang sosial budaya pada zaman ini masyarakat masih dipimpin oleh ketua adat dan menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Apa kalian tahu animisme dan dinamisme? Mari simak jawabannya. Yang pertama, animisme. Animisme adalah sebuah sistem pemujaan terhadap roh leluhur. Contoh dari animisme yaitu mengadakan ritual untuk roh. Dan yang kedua ada dinamisme, adalah adanya kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang dipercayai memiliki kekuatan magis sehingga benda itu dikeramatkan. Contohnya seperti batu akik dan keris. Pendidikan pada zaman purba. Tujuan pendidikannya adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, hidup bermasyarakat, dan taat terhadap adat dan nilai-nilai religi yang mereka yakini. Pada zaman ini belum ada lembaga pendidikan formal atau sekolah. Kemudian kurikulum pada zaman purba yaitu meliputi pengetahuan, sikap, dan nilai mengenai kepercayaan. Contohnya melalui upacara keagamaan dan dalam rangka menyembah nenek moyang. Dan yang terakhir, pendidikan di zaman purba ini diselenggarakan melalui orang tua dan orang dewasa di masyarakatnya. Yang selanjutnya, zaman kerajaan Hindu-Buddha. Umumnya, rakyat Indonesia tinggal di dekat pesisir pantai, melakukan hubungan perdagangan dengan orang India yang singgah di perjalanannya. Hubungan perdagangan tersebut semakin lama semakin meningkat, sehingga masuklah kebudayaan yang dibawa oleh orang India seperti bahasa, agama, dan lain-lainnya. Pendidikan pada zaman ini diselenggarakan di dalam keluarga dan kehidupan sehari-hari. Juga diselenggarakan di dalam lembaga pendidikan yang disebut perguruan atau pesantren, khususnya di daerah Kerajaan Tarumanegara dan Kutai. Tingkatan guru dalam pendidikan di masa ini terbagi dua. Yang pertama, guru keraton, yaitu yang guru khusus para anak raja dan bangsawan. Dan yang kedua, guru pertapa untuk rakyat jelata atau menengah ke bawah. Tapi guru pertapa juga biasanya selektif dalam menerima seseorang yang akan menjadi muridnya. Pendidikan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Tujuan pendidikannya yaitu peserta didik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat dengan baik. Kurikulumnya belum ada kurikulum formal, belum ada kurikulum tertulis. Hanya meliputi agama, bahasa Sanskerta, keterampilan memahat dan membuat cantik, dan bela diri. Metode pendidikannya juga menganut sistem gurukula, yaitu murid tinggal bersama guru. Murid mengabdi sekaligus belajar kepada guru. Pada zaman berkembangnya agama Buddha yang berpusat di kerajaan Sriwijaya, terdapat perguruan Buddha. Mahaguru Buddha disebut juga Dharmapala. Yang ketiga ada zaman kerajaan Islam. Nusantara memiliki letak yang strategis dalam rangka pelayaran dan perdagangan. Pada pertengahan abad ke-14, kota Bandar Malaka ramai dikunjungi para saudagar dari Asia Barat dan Jawa, khususnya daerah kerajaan Majapahit. Sehingga tersebarlah Islam ke Pulau Jawa dan akhirnya berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam. Kurikulum pada zaman ini tidak tertulis atau tidak ada kurikulum formal. Hanya berisi tentang tauhid, Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, termasuk menulis dan membaca bahasa Arab.
Dan pendidikan pada zaman ini berlangsung di dalam keluarga dan di lembaga pendidikan lainnya seperti masjid dan pesantren. Metode pengajarannya bervariasi tergantung dengan sifat materi pendidikan. Contoh dengan metode ceramah, yaitu menyampaikan materi ajar bagi orang banyak, mengkaji Al-Quran, dan sorogan. Sorogan yaitu santri bersama-sama dalam satu ruangan dan mereka diajar oleh ustadz secara individual dan melalui nadoman. Selanjutnya pada zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Pada awal abad ke-16 datanglah bangsa Portugis ke Indonesia dan disusul oleh bangsa Spanyol. Selain untuk berdagang, kedatangan mereka disertai dengan misionaris untuk menyebar agama Katolik. Pendidikan pada zaman ini berkaitan dengan penyebaran agama Katolik. Pada tahun 1536, mereka mendirikan sekolah, seminari di Ternate. Selain itu didirikan pula di Solor. Kurikulum pada zaman ini hanya meliputi pendidikan agama Katolik, ditambah pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang terakhir zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1596, bangsa Belanda datang ke Indonesia. Tujuan mereka untuk berdagang. Pada tahun 1602, mereka mendirikan VOC. VOC merupakan badan perdagangan milik orang-orang Belanda yang beragama Protestan. Selain berupaya menguasai daerah untuk berdagang, juga untuk menyebarkan agama Protestan. Kekuasaan VOC diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Karena itu sejak tahun 1800-an sampai 1942, Indonesia menjadi jajahan pemerintahan kolonial Belanda. Sejak berkuasanya Belanda, Indonesia ditindas dan diadu domba. Kekuasaan para raja dirampasnya, kekayaan alam Indonesia diangkutnya. Dengan semakin sadarnya bangsa Indonesia akan makna nasionalisme dan kemerdekaan, pada awal abad ke-20 lahirlah berbagai pergerakan. Pergerakan nasional berlangsung dalam jalur politik maupun pendidikan. Pendidikan pada zaman VOC. Tujuan pendidikan dalam zaman ini untuk misi keagamaan, khususnya agama Protestan. Kurikulum pendidikannya hanya meliputi pelajaran agama Protestan, membaca dan menulis, belum bersifat formal. Dan untuk pendidikan di zaman ini hanya untuk anak pegawai, anak rakyat jelata atau menengah ke bawah tidak diberikan kesempatan untuk sekolah. Dan gurunya pun dari orang Belanda, kemudian digantikan oleh penduduk pribumi yang sebelumnya telah dididik di Belanda. Sekian pembahasan kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.